Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan melanjutkan materi tentang sifat-sifat logaritma. Jadi kalau di video sebelumnya sifat logaritma sudah ada 5 yang dibahas. Itu linknya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan membahas sifat yang lainnya lagi. Jadi langsung saja. Jadi yang sifatnya itu sudah sampai 5. Sekarang kita lanjutkan sifat yang ke-6. Atau tuliskan dulu sifat yang 5 itu ya, supaya jelas nantinya. Pertama itu, untuk penjelasannya bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini 5 sifat yang sudah kita bahas. Selanjutnya masuk ke sifat yang ke-6. Ini pengembangan dari sifat yang ke-5. Bagaimana kalau bilangan pokoknya berpangkat? Seperti ini. Logaritma B pangkat N dengan bilangan pokok A pangkat M. Ini akan sama nilainya. Sama ini. Pangkat menjadi pengali untuk numerus. Tapi pangkat untuk bilangan pokok menjadi pembagi. Jadinya N per M kali logaritma B basis A. Gitu ya. Untuk contohnya. Jadi kalau saya punya misalnya 27 basis 27, kemudian numerusnya 32, ini bisa disederhanakan menjadi 27 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. 32 itu 2 pangkat 5. Sehingga ini pangkat numerus 5 per pangkat bilangan pokoknya 3, kemudian logaritma 2 basis 3. Gitu ya. Atau satu contoh lagi. Misalnya bagus. Misalnya 9, kemudian logaritmanya itu ya kita yang mudah saja 16. Ini bisa diubah menjadi 9 itu 3 pangkat 2, kemudian 16 itu 4 pangkat 2 atau 2 pangkat 4. Kita ambil yang paling sederhana, 2 pangkat 4. Ini menjadi bilangan pangkat numerusnya 4 per pangkat bilangan pokoknya 2. Seperti ini, 4 per 2 itu 2. Ini bisa dikembalikan menjadi seperti ini. Sifat yang kelima. Ini bisa dikembalikan menjadi seperti 2 pangkat 2. Atau log 4 basis 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh.
Ya, jika terdapat bilangan logaritma seperti ini, logaritma B basis A kali logaritma C basis B, itu sama dengan log C basis A. Intinya ketika ada yang sama basis dengan numerus, itu akan bisa dicoret. Contohnya seperti ini. Misalnya, nah, perhatikan saja yang sama, intinya perkalian ya. Ada numerus 7, ada basis 7, berarti kita bisa coret. Nah, untuk mudahnya ya, kita coret saja ya, seperti ini. Ada numerus 4, ada basis 4. Yang tidak ditulis berarti basis 3-nya, kemudian numerus 2-nya. Seperti ini. Itu sama ya. Siapa tahu dapatnya seperti ini. Nah, ini kan tidak ada yang mirip, tapi intinya ada basis. Ini ada basis 3, ada numerus 3. Berarti yang belum ditulis ada basis 2, kemudian numerus 7. Seperti ini untuk sifat yang ke-7. Mudah ya. Dicari yang sama basisnya. Kalau logaritmanya dikali. Ini dengan catatan dikali. Kalau ditambah tidak berlaku. Intinya harus ada perkaliannya. Saya hapus saja ini supaya muat. Selanjutnya sifat yang ke-8. Ini bilangan A pangkat ini akan sama dengan B-nya sendiri. Jadi bilangan pokoknya dipangkat lagi dengan logaritmanya, ini kan kembali ke definisi sebenarnya. A pangkat log B basis A sama dengan B. Ini kalau dijadikan bilangan logaritma kan A, ini kan A log B sama dengan A log B juga kan. Jadi intinya sama, ketika bilangan pokoknya sama, pangkat dengan bilangan pokok logaritma sama, sistem coretnya itu seperti ini. Nah, kita kasih contoh dulu. Misalnya 7 pangkat 7 log 2. Ini nilainya akan sama dengan cara coretnya seperti ini. Nah, intinya ini bilangan pokok, ini pangkat ya. Ini pangkat. Nah, maka sisanya adalah 2. Jawabannya 2. Misalnya lagi 5 pangkat. Nah, 5 logaritma 6 misalnya. Ini kan nilainya sama dengan, salah. Seharusnya sama dengannya di sini. Nah, ini kan kalau kita coret, ini sama bilangan pokoknya di logaritma, ini bilangan pokok di pangkatnya sendiri. Jadi coretnya itu sama dengan 6. Selanjutnya sifat yang ke-9. Jadi logaritma B basis A itu akan sama dengan, kita bisa membuat basis lain N, basis N ya, numerus, kemudian basisnya harus sama, log A. Jadi ini bisa diubah menjadi basis lain dengan catatan pembilang dan penyebutnya basisnya sama. Sini N, di sini juga N. Logaritmanya sama, cuma yang ditulis jadi pembilang itu adalah numerus. Yang ditulis jadi penyebut adalah basis yang awal. Contohnya, kalau saya punya seperti ini,
logaritma 3 basis 2, saya mau ubah menjadi basis 5 misalnya. Kalau ini menjadikan basis 5 berarti menjadi basis 5 log 3, kemudian log 2 basis 5. Gini ya. Ini untuk sifat yang ke-9. Kenapa harus diubah? Karena ada nanti soal yang mengharuskan kita mengubah basis. Karena kalau didiamkan seperti ini saja, ini kan sudah sederhana. Nah, ketika yang dibutuhkan di soal yang diketahui di soal nanti ada yang mengharuskan basis 5, jadi tergantung soal ya. Kalau basis 5 kita gunakan basis 5. Ini juga bisa kita menjadi seperti ini. Nah, logaritma 3 basis 7 dibagi logaritma 2 basis 7. Terserah, yang penting sama ini basisnya. Ini akan sama nilainya logaritma 3 basis 2. Nah, untuk sifat yang selanjutnya pengembangan dari ini. Untuk sifat yang ke-10 kita tulis di sini saja. Sorry. Tidak usah ya. Untuk sifat yang ke-10 ini dalam kondisi ini saya ubah bilangan pokoknya juga A. Tetap bilangan pokoknya sama dengan numerus. Untuk sifat yang ke-10 ini bisa menjadi ada numerusnya ya. Ini B log A, logaritma A basis B. Kenapa? Kalau ini kita samakan basis 3, ini kan kalau saya ganti jadi 3. Saya contohkan di sini saja ya. Nah, gini kan, 3 log 3, logaritma 3 basis 3 kan numerus sama. Ini numerus sama bilangan pokok nilainya 1, makanya ini diganti ini kalau mau dibalik, numerus jadi bilangan pokok jadi numerus. Makanya harus ada sepernya. Gitu ya. Jadi ada 10 sifat logaritma dan 2 diantaranya pengembangan dari sifat lainnya. Ini untuk yang ini dikembangkan menjadi seperti ini. Untuk sifat yang ke-10 dikembangkan menjadi seperti ini, 9. Bagaimana caranya mengingat semua sifat? Ya, banyak-banyak kerja soal. Jadi kalau logaritma itu banyak larinya ke sifat. Jadi semakin banyak kerja soal, semakin bisa mengingat semua sifat-sifat yang ada di sini. Oke, lanjut untuk soalnya ya. Contoh soal, karena ini banyak sifat, jadi kadang dalam satu soal bisa saja beberapa sifat yang digunakan. Nah, contohnya diketahui, saya baca lurus saja ya, mohon maaf. Jadi yang benarnya itu log B basis 8. Jadi biasanya kan kalau di sekolah dibacanya saja diketahui 8 log B sama dengan sepertiga dan 2 log D sama dengan 5. Hubungan antara B dan D adalah, nah ini mau dicari bagaimana hubungannya B dengan D, numerusnya ya. Jadi kalau kita jawab, nah ini yang bisa diubah adalah yang ini. Kenapa? Karena 8 log B, kalau 2 log D itu kan sudah sederhana, 2 sederhana, D tidak bisa diapa-apai. Nah, beda dengan ini 8. Berarti kita berangkat dari 8-nya. Sama dengan 1/3. Nah, 8 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 3, ya kan? 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, sehingga diperoleh 2 pangkat 3, kemudian
log B sama dengan sepertiga. Nah, ini menurut sifat tadi, kalau bilangan pokoknya berpangkat, tentunya ini juga ada pangkatnya ya. Kalau tidak dituliskan pangkatnya sebenarnya satu kan. Gini ya. Nah, berarti kan bisa ditulis pangkat numerus dibagi pangkat bilangan pokok 2 log B sama dengan sepertiga. Ini sepertiga berarti bisa dicoret. Berarti 2 log B sama dengan 1 kan? Sepertiga bagi sepertiga kan 1. 2 log berapa? Yang logaritma berapa nih? 1. Tentunya bilangan pokoknya sama dengan numerus. Berarti B-nya sama dengan 2 ya. Ini kan 2 log B sama dengan 1. Menurut sifat tadi, logaritma nilainya 1 ketika basis dengan numerus sama. Berarti B-nya harus 2. Ya kan? Nah, kita dapat B-nya 2. Nah, sekarang ini 2 log D sama dengan 5. Kita jadikan bilangan berpangkat saja ini menurut definisi logaritma. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan D gitu kan? Menurut yang sifat. Berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat 5 sama dengan, sorry bukan B ya, D. Nah gitu kan? Ini langsung saja. Logaritma D basis 2 sama dengan 5. Artinya 2 pangkat 5 sama dengan D. Ini definisi di logaritma. Berarti kita dapat D-nya 2 pangkat 5. B-nya 2. Berarti hubungannya adalah B-nya 2, D-nya 2 pangkat 5. Berarti cari yang D-nya yang pangkat 5. Nah, adakah B sama dengan D pangkat 5? Nah ini. Jawabannya benar adalah C. Karena B sama dengan 2, D sama dengan 2 pangkat 5. Berarti B sama dengan D pangkat 5. Gitu kan? Atau kita ubah ya. B itu kan kita ganti 2. B. Oh ya, supaya tidak ada yang keliru. Berarti saya ganti 2 sama dengan B. B pangkat 5 sama dengan D. Wah, ternyata terbalik. Nah, ternyata jawabannya benar adalah A. Nah, supaya kelihatan prosesnya ya. Kita ginikan dulu. Mohon maaf tadi terlalu cepat menyimpulkan. Kita peroleh B itu sama dengan 2. Jadi kalau ada B bisa diganti dengan angka 2. Atau kalau ada angka 2 bisa diganti dengan B. Makanya di sini ada 2 kan? Ini ada 2. Berarti 2 ini bisa saya ganti menjadi B. Kemudian pangkatnya itu 5 sama dengan D. Berarti hubungan yang paling benar adalah ini A. D sama dengan B pangkat 5. Oke. Nah, jawabannya adalah A. Jadi yang bisa diubah dulu kita ubah. Kalau yang tidak bisa berarti ujung-ujungnya kan menjadi pangkat. Berarti kita gunakan definisi dari logaritma. Contoh yang lain. Nah, diketahui log A sama dengan 5 dan log B sama dengan 15. Maka nilai log A per B pangkat 2 kurang log B per A kuadrat adalah. Nah, kalau yang ini berarti kita fokusnya di sini. Sini ya. Karena ini arahnya kita. Berarti kita jawab log A per B kuadrat
dikurang log B per A kuadrat. Ini sama dengan nilainya ya, saya tulis di sini saja. Kalau numerusnya dibagi berarti logaritmanya dikurang. Gitu kan di sifat. Kemudian dikurang log B dikurang log A kuadrat. Basisnya 10 ya kalau tidak ditulis. Ini gunakan sifat numerus berpangkat berarti ini akan menjadi log A dikurang 2 kali log B dikurang log B kurang ketemu kurang jadinya tambah 2 pangkatnya jadi ke depan log A sehingga diperoleh log A ditambah 2 log A itu menjadi 3 log A dikurang 2 kurang 1 ya 3 log B. Sama 3-nya bisa saya kumpulkan 3 kali log A dikurang log B. Log A dikurang log B kan sudah bisa diganti sesuai soal. 3 kali log A-nya berapa? 5 dikurang log B-nya 15. Gitu ya. Jadi kita cuma menggunakan sifat ini mengubah sehingga diperoleh kembali log A. 3 kali 5 kurang 15 min 10. Ini sama dengan min 30. Gitu ya, itu maksudnya kita semakin banyak kerja soal maka sifat-sifat logaritma akan mudah kita ingat. Ini sifat numerus dibagi menjadi kurang logaritmanya, kemudian ada pangkat numerus pindah menjadi pengali, kemudian ini faktorkan ada 3 bisa saya faktorkan 3-nya. Mudah ya. Next. Contoh ketiga. Jika log 81 basis A dikurang. Nah, ini sama semua basisnya. Tapi numerusnya perhatikan ada 81, ada 27, ada 243. Ini kan pasti ini kalau sering kerja soal 81 9 pangkat 2, 27 ada 3. Berarti ini kan bilangan pokok 3 nantinya jadinya. Atau langsung kita saja jawab. Saya tulis di bawah sini saja ya supaya jelas. Ini bisa saya tulis ini kan bisa sederhana menjadi A log 81 itu 3 pangkat 4 kan, sehingga didapat 4 kali seperti ini untuk yang ini, bentuk ini. Kemudian ini lagi 27 sama dengan 27 itu 3 pangkat 3, sehingga pangkat 3-nya pindah jadi kali. Nah, ini sudah sama. 243 ya sama. Ini kan kalau dikali 3 lagi dapat 243, berarti 3 pangkat 5. Berarti 5 kali A log 3. Jadi kalau kita lihat ininya, wah agak ribet. Ternyata kalau diuraikan seperti ini. Jadi kita kalau A log 81 ganti dengan ini, 27 ganti ini, masih ini ganti ya. Berarti ini bisa saya ganti 4 kali ini ya. Sehingga ini bentuk ini maksudnya ya akan sama dengan 4 kali A log 3 dikurang 2. Ini ada 2-nya. A log 27 itu diganti dengan 3 kali A log 3 ditambah ini adalah 5 A log 3.
Selesaikan yang bisa selesaikan. Kurang 6 ditambah 5 4. Ini sama ya, alog 3 alog 3 alog 3, berarti 4 kurang 6 min 2 min 2 tambah 5 min 2 tambah 5 itu 3 ya, berarti 3 kali A log 3. Ini nilainya sama dengan 6. Ini kan nilainya, bentuk ini nilainya adalah 6, berarti sama dengan 6. Berarti kita jadikan ini sifat A log 3 berarti 27 ya. 3 pangkat 3 kan. Tidak apa-apa tuliskan. Berarti kita cari A pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 3 kan menurut definisi. Ini jika dan hanya jika A pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 3. Itu kan logaritma A pangkat ini sama dengan ini. Itu kan. Bilangan pokok pangkat hasil sama dengan numerus. Itu definisinya. Jadi kenapa saya ulang-ulang supaya diingat. Jadi ini 6 ya, bukan B, sorry. Kita perbaiki dulu. Ini 6. Dari kesamaan ini saya tulis di sini saja. A pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi ini pangkat harus saya jadikan pangkat 6. Ya. Supaya pangkat 6. Berarti harus saya buat seperti ini. A pangkat 6 sama dengan 3 pangkat berapa? Supaya ini 3-nya jadi 6. Ini kan harus dikali 2 ya. Harus begini. Saya ubah 1/2 kali 2 kali 3. Gitu kan. Kenapa 1/2 kali 2? Itu kan nilainya 1. 1 kali 3 kan tetap 3. Jadi ini gunakan sifat di perpangkatan ini lagi. Ini perpangkatan. Kenapa saya paksa jadi gini? Supaya jadinya 6. Berarti A pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 1/2 itu akar 3. 2 kali 3 itu pangkat 6. Gitu ya. 3 pangkat 1/2 kan akar. Berarti pangkatnya sudah sama. Seharusnya A sama dengan akar 3. Berarti jawabannya adalah A. Mudah kan? Jadi mengubah model, pasang di persamaan, kemudian ubah menjadi definisi. Ya semakin banyak kerjalah soal. Next, masih ada contoh kayaknya. Ya. Jika 2 log 6 sama dengan P, maka log 4 per log 2 sama dengan. Ya, kita tinggal ubah bentuk ini ya. Jadi kita jawab. Berarti log 4 per log 2 sama dengan. Ini kita bisa gunakan sifat yang mengubah bilangan pokok dari logaritma. Ada kan yang sifat yang tadi A log B sama dengan N log B per N log A. N ini terserah saya maunya berapa. Yang jelas yang ini pindah menjadi basis. Itu kan. B-nya pindah jadi numerus. Berarti sama dengan ini. Tanpa pandang berapa basisnya sekarang, berarti ini bisa saya buat seperti ini. 2 log 24. Gitu kan. Ini A menjadi basis, ini jadi numerus. Tinggal kita uraikan 24. 2 log 24 itu 4 kali 6 ya. Numerus dikali berarti logaritmanya ditambah 4 dulu.
Kalau 6 kali 4 juga boleh, kan sama. Nah, kalau yang ini gunakan sifat 2 log 2 kuadrat. 2 log 6 sudah ada di soal. Sama ya. Berarti kita bisa ganti dengan P. Ada pangkat numerus pindah jadi kali. 2 kali 2 log 2. 2 log 2 menurut sifat ini kan nilainya 1. Berarti 2 tambah P. 2 tambah P atau jawabannya ini. Sudah ada ternyata. Jawabannya benar adalah C. Kalau tidak ada yang benar, berarti bisa saja 2 tambah P atau P tambah 2. Misalnya belum ada di sini kan. Nanti P tambah 2 sama nilainya. Oke. Banyak-banyak kerja soal. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengingat sifat-sifat dari logaritma. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.